siap hancurkan Wahabi atau Dukun-dukun santet. Semangat. Kemana kita harus kembali? Orang Jawa tuh anu Pak, petanannya lebih jelek Pak, sebetulnya itu. Makanya baca ini Jawa digawa, Arab digarap. Jawa digawa, Arab digarap. Arab digarap. Bukan main-main. Dan teman-teman semoga sehat walafiat panjang umur murah rezeki amin amin ya robbal alamin. Dan kini saya bersama Mbah Jan. Saya mau sowan atau silaturahmi di Pondok Nusantara untuk menjaga katakanlah Wahabi atau siapapun yang menghalangi Pondok Nusantara. Assalamualaikum. Saking yo, bisa sampai konendang-endang. Konendang-endang. Encang-encang. Ya. Agak enak nih kok. Nggih. Pamrih apa, Pak? Mas bundi, Pak. Pak, santai deh. Ini Mas Jan. Berapa hari? Berapa hari? Apanya? Kerja di sini. Kerja bantu siapa? Seminggu kan. Seminggu. Tunggu seminggu. Iya. Tadi saya ada mandat dari apa suruh kesini kan masih tidur atau mungkin luar. Istirahat. Iya istirahat mungkin. Teman-teman banyak yang nanyain kamu loh. Teman-teman santri ya. Adam sekarang sudah berubah katanya. Bagus sekali ya. Berubah gimana maksudnya, Mbak? Ya berubah. Kamu sekarang lebih baik dan kamu lebih baik. Lebih baik. Banyak penggemar kamu. Tenang ini Demi gimana? Allah saya katakan waktu saya live nanyain kamu. Adam kemana Mbah? Paling masih makan saya bilang begitu. Adam kemana Mbah? Tolong jamuin dong katanya begitu. Waduh. Iya, seperti itu Adam. Yang apa? Banyak yang nanyain kamu lah. Seperti itu. Banyak sekali yang nanyain kamu. Jadi kalau aku bikin itu cocok Mbak Jan. Yo, bagus, saya dukung. Kalau kamu bikin Banyak YouTube, nanyain. pasti saya dukung. Karena kamu adalah sebagai contoh lah. Dukun yang dulu begitu brutal. Mungkin kamu ingat kadang enggak, tetapi Bajan masih ingat. Waktu itu kamu memukul saya. Saya terkapar, wah. Anak-anak gimana kan? Waduh, saya dipukul sama waktu itu Kuncoro, waktu itu nama kamu. Diajar terus saya, akhirnya saya pun juga begitu balas dendam sama kamu. Nah, sepanjang ceritanya kamu selalu mengusir saya. Hei Jan, orang dia aku jadinya. Waduh, Iya Mas Jan. ya nggak apa-apa lah. Karena kita jadi teman ngopi. Ya, itu memang Ngopi sekarang. masa lalu. Maka dari itu saya pun mendukung kamu, mendukung kamu bahwa kamu sekarang sebagai teladan dukun yang pernah dulu brutal, kebrutalannya sangat luar biasa, lincah. Waktu itu kamu lari, aku pun tidak bisa kejar. Waktu perang di hutan itu ya, kamu tuh sekali saya pukul kamu lari, wah gerak kamu luar biasa. Saya sendiri juga heran. Juga heran sama kamu, makanya saya belajar ya, segitu ya. Ya, saya pun juga nggak percaya kan kalau kamu sudah tobat atau gimana, saya nggak percaya. Tetapi nyatanya hari ini kamu sudah
berada di sini. Alhamdulillah. Jadi gitu perjalanan ke pembaca. Iya ya, perjalanan hidupmu luar biasa. Tetapi begini dan menurut penerawangan saya dan kamu itu cobanya luar biasa. Mungkin dari saya tidak bisa menyebutkan karena itu urusan pribadi dalam rumah tangga dan lain-lain seperti itu. Tetapi saya ini ya, menyadari bahwa Adam adalah orang yang kuat. Meskipun tekanan batin yang luar biasa, kamu berusaha mengendalikan. Kalau bukan kamu, bukan seorang Adam atau seorang Kuncoro, mungkin di luar sana pasti lebih brutal, karena katakan frustasi mungkin iya, frustasi mungkin kehidupanmu yang kurang membaik, akhirnya pelampiasannya dengan tindakan. Tapi tindakan bukan positif, tetapi tindakan yang negatif itu pasti. Ya untung dulu bujang-bujangan kamu senang gimana ya, meditasi, hal yang spiritual seperti itu. Jadi kamu sebelumnya punya fondasi hidup yang berbentuk seperti itu. Makanya ada beban, ada tekanan dalam problema, kamu bisa mengendalikan. Tetapi sebaliknya, yang saya tanyakan sebaliknya, seandainya waktu itu kamu tidak mempelajari hal-hal yang spiritual, yang meditasi dan sebagainya seperti itu, saya yakin kamu tidak kuat. Itu pasti. Yo, ini bukan dunia wajahnya, bahkan tidak dalam arti mengada-ngada atau pandai bicara, tetapi menurut saya selain kamu mungkin tidak kuat. Segitu beratnya beban. Segitu berat saat terawang tuh. Wih, ngeri ya ke Cuma begini jam, menurut baca begini, kamu kalau menggunakan ilmu Kusambidin, Lomatenan atau orang Jawa bilang adalah Lomatenan bakal bunuh. Orang yang bersungguh-sungguh akan menemukan kesungguhannya. Nah, kesungguhannya apa itu? Ya cita-cita kamu. Pasti kamu punya cita, tidak mungkin ini potong tangan atau enggak. Saya bunga beliau ke depan besok begini punya. Apa bacanya? Masalahnya cita-citaku apa ya? Nah, itu pasti nanti timbul sendiri. Gimana cita-cita sekarang cuman rokoknya Ya. sama kopi. Iya, seperti itu memang. Enak loh. Namanya roh sajroning winarah itu tahu, membaca tahu di depan nanti seperti apa kehidupan kamu. Memang hari ini saya menyadari kamu belum tahu. Saya menyadari, tetapi baca di sini menurut langkah-langkah kamu yang kamu lakukan seperti ini ya, hasilnya ini dan endingnya ini. Kamu harus melalui fase-fase ini. Tetapi kalau kamu tidak kuat melalui fase-fase ini, kamu yang tadi saya bicarakan hal yang negatif, mungkin pengaruh teman dan sebagainya. Untung ke agamamu lebih kuat, agamamu, imanmu itu lebih kuat. Karena apa? Dari orang tuamu, dari orang tamu ya, itu memang katakan sebuah wahyu turun ke kamu, sebuah keanugerahan. Jadi kamu itu meniru kedua orang tamu. Untung saja begitu. Itu udah. Untung aja begitu. Wah, dan tahu kedua orang tua aku baca. Ya, orang ngerti itu udah aja tidak melihat. Kalau tahu itu melihat, misalnya saya tahu ada ini tahu, berarti mata saya tahu ke kamu. Tapi kalau mengerti, dan arti kata mengerti itu katakanlah sesuatu yang tidak benar tapi bisa dilihat. Itu perbedaan yang ngerti sama tahu begitu. Gitu. Tapi baca, aku dibaca-baca Pak. Pokoknya kamu telaten seragam, kamu telaten dalam hidup. Saya yakin percaya Ya, aja baca. pasti kamu ini yang Belajar lebih baik. Oh Pak, ini. ambilkan. Kamu nanti pasti lebih nyaman. Makanya saya sering mendatangi kamu bukan samanya tujuan seperti apa padamu. Karena saya tahu kebaikanmu itulah yang saya ingat. Waktu itu saya pernah ketemu kamu dulu waktu kamu belum ingat. Kamu pernah mijitin saya. Waktu kamu sesudah di Kabupaten Kusambidin, bahkan di waktu itu kosong kamu. Pikiranmu kosong. Terus dengan tidak sengaja kamu itu memijit saya, padahal waktu itu aku sakit. Itulah
Makanya seseorang itu ingatlah kebaikannya. Kamu misalnya punya teman sering menyakiti kamu, sini bang, udah bang, monggo dulu ya. Oh, ono kok nggih. Santai mawon. Oh, mbak, santai. Santai gitu. Monggo lanjut nggih. Jadi tenang mawon. Jangan alhamdulillah. Santai mawon. Santai mawon. Santai mawon. Makanya begini. Lanjut. Kalau panjenengan itu punya masa seseorang untuk mengendalikan nafsu kamu, terutama nafsu marah, terutama misalnya kamu pernah punya permasalahan dari si A si B, tetapi kalau kamu dikendalikan oleh nafsu, otomatis kamu mesti mempunyai marah. Tetapi kalau kamu bisa mengendalikan, dalam arti mengendalikan seperti apa, kamu mengingat kebaikan orang itu. Oh, jangan ini jelek ya. Kalau kamu mengingat kejelekan dia, otomatis dalam hidupmu hanya ada dendam dan dendam. Iya. Tetapi kalau kamu mengingat kebaikannya, pasti Allah itu memberi anugerah besar kepada kamu. Karena memang Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kita tidak bisa melihat Allah itu seperti apa. Kalau orang Jawa bilang sesebutan semora karena tasabut. Jadi sesuatu yang bisa dikatakan, tetapi tidak bisa diperlihatkan. Allah, kamu bisa mengatakan Allah, tetapi kamu tidak bisa mewujudkan atau membuktikan Allah itu seperti apa. Itu ya. Dan bagaimana kita harus bisa tahu Allah, tahu sifatnya. Maha pengasih, maha penyayang. Jika kamu melakukan sifat-sifat seperti Allah, otomatis kekuatanmu, hidupmu pasti dibantu oleh Allah. Karena kemauan dia itu sudah kamu turuti, seperti itu. Tetapi kalau kamu apa yang dilarang itu kamu turuti, ya Tuhan atau Allah itu tidak mau tahu. Marah jadi dia. Iya, Murka. karena hidupnya hanya pilihan. Hidupnya pilihan, baik dan benar, jelek dan baik. Kamu tinggal pilih mana? Kita lahir di dunia dimodali iman, dimodali agama. Ibarat kita punya sepeda. Kamu punya sepeda, ya loh. Punya sepeda, saya juga punya sepeda. Sepeda ini sama ada rodanya, sama ada remnya, diberikan ke kamu sama. Tergantung perawatannya di sana. Jika kamu memiliki sepeda tersebut dengan perawatan tidak lupa ganti oli dan sebagainya, numpak iya enak. Tetapi padahal sama ya datanya. Tetapi kalau saya tidak cuma saya pakai toh, tidak saya rawat, ini ditumpahnya sudah berbeda. Beda rasanya. Oh ini enak, ini enggak enak. Itulah kehidupan. Nah, ya, bentuk perawatan itu seperti apa? Mengutakan keimanan, sholat itu perawatan hidup. Pasti hidupmu tenang dan sebagainya. Tetapi kalau kamu kurang merawat sepeda tadi, ibaratnya hidup kamu itu katakanlah negatif lah. Jadi itu ya gak enak kan. Itulah hidup. Makanya jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu adil. Kamu diberi kaki, saya pun juga. Bukan enggak? Kamu diberikan mata, saya juga mata. Diberikan apa? Saya juga mata. Kurang adil mana? Tergantung dalam hidupnya kegoda dunia itu enggak, kegoda nafsu apa enggak. Masing-masing ini enggak sama. Antara kamu dan aku enggak sama. Makanya jika kamu melakukan bersungguh-sungguh akan menemukan kesungguhanmu. Sedangkan saya tidak, ya seperti ketemu kamu, enggak mungkin saya. Tergantung orangnya. Gitu kan. Tergantung orangnya. Aku sore-sore dapat ceramah dari Mbak Jen nggih. Karena saya memang saking sayangnya ke kamu kan. Nggih Mbak Jen. Ya aku masalahnya aku agak kurang sehat iki. Ya. Aku mumet. Kamu sebetulnya punya wadah kan, cuma kamu harus mengisikan wadah itu bukan dari siapa-siapa, tapi wadah itu lahir dari dirimu sendiri. Angin kayaknya pembacan. Masuk angin ya. Udah minum obat baru belum? Lagi puasa dong. Ya. Suruh apa? Suruh puasa ya. Udah puasa. Udah makan belum? Makan tak ada warung. Puasa Mbak Jen piye makan? Oh, puasa. Berarti nggak ngerokok juga ya?
libur dulu. Udah ke. Saya titip teman saya, Pak Sapam ya, Nggih. teman saya. Oh iya. Dulu ini orangnya baik, sungguh. Aku kayak Dulu orangnya baik ya? Ya baik, Sekarang pripun? lebih baik. Wah. Dulu memang dulu jadi dukun ini brutal, memang saya mengaku. Tapi semuanya di luar nadi ya, dia dipengaruhi oleh ilmunya. Oh gitu. Jadi sesuatu ilmu yang hitam, sifatnya gitu. pun juga hitam. Gitu. Tetapi aslinya Pak, Ah. aslinya dia itu orang baik. Oh iya. Demi Allah saya katakan, saya tidak main-main mengatakan Allah orangnya baik. Iya. Loh, orang yang sudah menemukan mengatasnamakan Allah, saya pun orang Islam. Tetapi jika berani menamakan atas nama Allah itu bukan main-main Pak. Nggih. Bajan bilang bahwa anak ini baik. Nggih. Loh, Bajan itu orangnya kasih nyata Pak ilmunya. Nggih. Jadi katakanlah ilmu kasih nyata itu orang nyoto, Nggih. itu betul betul Nggih. baik orangnya, baik. Tunggu itu Jan. daripada Bisa aja Mbah Jan. loh, saya itu bilang Pak. Ya sungguh itu, makanya saya sampai berani mengatasnamakan Allah. Itu bukan main-main bagi orang Islam. Benar nggak? Oke, Jan. Mengatasnamakan Allah itu bukan tidak bisa dimain-mainkan. Iya. Karena apa risikonya ke saya Pak? Iya. Karena Allah itu maha besar. Jika kamu mempermainkan yang kita sembah, ya jangan apa risikonya. Ya, saya berani ya. Saya mengatakan ini berani risikonya karena apa? Saya tahu. Iya. Kalau nggak tahu saya nggak bilang Pak. Siapa mau orang yang kena risiko, gitu loh. Karena belajar itu gini Pak ya. Belajar kejawen itu udah lama, demi apa? Dari bujang saya dari kejawen. Udah Kejawen belajar itu Mbah Jan? Udah belajar? sudah belajar dari diri kita. Jadi lek wong Jawa iku kudu ngerti awake dhewe. Apa terus sing adine urip andunya kon nyapa. Disuruh apa kita? Padahal di dalam surat kata orang Islam utusan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita ini di dunia ini sebagai utusan. Diutus atau disuruh itu disuruh apa? Harus tahu. Sangan parang Dunadi itu harus tahu asal muasalnya dan kemana kita harus kembali. Orang Jawa itu Pak, petanannya lebih jelek Pak, sebetulnya itu. Makanya baca ini Jawa digawa, Arab digarap. Jawa digawa, Arab digarap. Arab digarap. Wah. Jarang. Bukan main-main. Karena saya ini dicontoh orang banyak. Menawi di Wedar kados pundi Mbah? Kalau di Wedar kita harus katakanlah Jawa digawa itu dalam arti kita bertempat tinggal di Jawa. Sedangkan Arab digarap memang suatu ilmu dari Arab terutama Islam itu berkembang dari masa lalu tahun berapa saya kurang tahu itu sebelum kita lahir. Itu mungkin dulu ya Pak, Islam itu bisa masuk ke Jawa dengan bentuk-bentuk ibadah budaya seperti wayang. Dulu Sunan Kalijogo itu memasukkan Islam, mengenalkan Islam ke orang Jawa itu melalui adat-adat Jawa. Tanpa begitu tidak masuk. Nah, di dalam wayang tersebut tersimpanlah ilmu-ilmu masuk. Oh begini, bisa masuk. Ibaratnya kita menyuapi anak kecil, ya sedikit ditipu Pak. Itu kapal-kapal tapi masuk. Nasinya ke mulut. Karena apa? Poinnya supaya anak itu kenyang. Bentuk apapun. Yang penting poinnya seperti itulah. Kita memasukkan ilmu ke seseorang atau menyebarkan agama seseorang yang tidak mungkin kita langsung dulu langsung mau nggak bisa. Tetapi zaman dulu Arab itu kan agama di luar Jawa, sedangkan Jawa pun punya agama. Tetapi dengan lahirnya Sunan dan sebagainya itu cara memasukkan agama Islam ke Jawa itu bagaimana? Harus tahu karakter orang Jawa itu suka apa. Mungkin suka wayang, ya wayang dimasukkan. Tetapi di dalam wayang tersebut tersimpanlah atau ilmu-ilmu Islam. Akhirnya bisa masuk, bisa diterima. Tanpa begitu nggak bisa. Pasti bilang, ini dosa apa sih? Gak paham. Tetapi sama Sunan Kalijogo dilewatkan pewayangan supaya orang Jawa itu bisa menangkap apa yang dikatakan Sunan Kalijogo. Padahal itu berbentuk ilmu lewat budaya. Itu terjadinya seperti itu Pak. Tidak mudah memasukkan agama Islam di dalam tanah Jawa itu dulu. Wah,
enak kita tinggal melayani Pak ya, kita sholat perintah apa gitu. Sekarang istilahnya sudah merdeka ini. Dulu perjuangan orang-orang dulu Sunan Kalijogo dan sebagainya memasukkan agama Islam itu banyak tantangan. Sulit ya. Begitu. Iya. Seperti itu. Wawasan Mbah Jan tenang. Setelah di Mbah Jan ada, Mbah Jan apa yang saya punya pasti saya kasih ini. Karena orang Jawa itu ngilmu itu hanya lek urung ketemu. Dalam arti sulit kalau belum ketemu. Tapi kalau panjenengan sudah menemukan ilmu tersebut, ibarat kamu tuh sudah tahu pintunya. Misalnya saya mau ke Pondok Nusantara, tapi kamu belum tahu pintu gerbangnya yang mana, ya sulit masuk. Ya betul enggak? Agama pun begitu, ilmu pun begitu. Seandainya kamu sudah tahu pintunya, pasti kamu gelinding ke sana. Oh, saya mau sholat, saya mau sholat, saya mau ke kantin bisa karena kamu sudah membuka pintu gerbangnya Pondok Nusantara. Ilmu seperti itu. Makanya kita harus belajar dari pintu, harus bisa membuka hati kita, harus bisa menempatkan diri kita di mana kita harus. Gak gampang dam, gitu. Belajar dengan pas paku kamu tak kasih semuanya. Cuma saya garis bawahi, kamu harus banyak sabar. Saya tahu di depan nanti kamu banyak tantangan, banyak rintangan. Sebanyak-banyak baca ilmunya. Banyak rintangan. Tidak mudah kamu untuk berjuang, itu banyak tantangan. Seorang akan belajar baik, itu pasti halangannya yang jelek. Nggak mungkin kita belajar baik, terus godaannya baik, nggak ada. Contoh puasa, kita tidak boleh makan, tetapi di saat kita berjalan ada orang makan es, minum es, seperti itu. Padahal kita tujuannya puasa baik, godaannya yang tidak baik. Yang godaan kita haus itu minum es, itu makan kenyang, pada saat itu kita lapar. Maka dari itu, kalau orang Jawa itu bilang ojo wedi marang gampang, ojo wedi marang angel, wedi marang gampang. Jadi sesuatu yang sulit itu justru kamu berbanggalah, tapi yang gampang dan mati itu penuh nafsu, instan, seperti itu. Ilmu itu tidak ada tamatnya, dan sebelum kita muncul ngalor, orang mati itu baru lulus ini. Nggak ada, saya lulus kerjaan sudah lu nggak ada. Selagi kita hidup, ya kita ini terus sekolah. Makanya nggak boleh sok komputer, rumong sok bisa, nggak boleh. Ini merasa jago nggak boleh, gitu loh. Kalau orang sudah mengerti itu ilmu makrifat, tentu saja ilmu tersebut digunakan dengan sikapnya sehari-hari. Begitu. Oke, saya mau dulu dan nggak nih ya? Mau kemana Mbak? Mau dulu. Mau apa atau gimana? Mau apa atau gimana? Nanti habis ini. Bahkan mungkin habis sholat ini. Saya sholat dulu. Habis itu saya mau terima kasih sebelumnya. Saya pakai satu dulu. Siap Mbak Jan. Jangan nggak mau. Santai aja, santai. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya. Saudara saya. Jenderal sehat Mbak Jan. Jenderal bukan Wahabi atau Dugu-Dugu santai. Semangat. Terima kasih. Semangat Mbak Jan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.